Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau mencoba mengerjakan soal-soal latihan IPA, terutama tentang pelestarian alam. Ya, kita mau masuk ke materi, kita mau bahas semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, juga bisa membantu kalian dalam belajar. Ya, kita masuk ke materi ya. Nah, pertanyaan pertama adalah makhluk hidup di bawah ini yang berperan sebagai produsen adalah, nah, produsen ya, berarti artinya dia adalah rantai makanan pertama. Rantai makanan pertama biasanya adalah tumbuhan, yaitu rumput jawabannya ya, karena kambing itu makan rumput, ulat juga makan rumput. Nah, manusia biasanya di rantai makanan yang paling terakhir. Nah, yang paling awal adalah rumput, maka dia disebut produsen. Ya, jawabannya B. Nah, yang kedua, tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut. Nah, jawabannya adalah ekosistem. Ya. Kemudian yang ketiga, bagian tubuh hewan berikut yang dimanfaatkan manusia adalah, nah ini hewannya adalah gajah. Nah, gajah biasanya diambil gadingnya. Gadingnya itu yang di depan ini, ya. Nah, jawabannya adalah A. Ya. Nomor 4, kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan ekosistem, yaitu penebangan hutan terpilih, enggak lah ya. Reboisasi, ya, reboisasi ini menyuburkan hutan kembali, bukan. Pembakaran hutan, ya kadang sebenarnya dia merusak juga. Pembuangan limbah di sungai, nah yang paling tepat adalah D, membuang limbah di sungai. Jadi kalau membuang limbah di sungai itu nanti akan memberikan dampak pencemaran lingkungan, kemudian dapat membunuh makhluk hidup yang ada di sungai. Makanya kalau kita punya sampah itu jangan juga dibuang di sungai, ya, tidak boleh, karena bisa membunuh hewan-hewan yang ada di sungai. Nah, jawabannya D ya. Kemudian nomor 5 kita lihat ya. Ini tumbuhan, ada ulat, ada burung, kemudian ada kucing. Nah, perhatikan gambar di samping. Dalam rantai makanan tersebut yang menduduki konsumen tingkat 2. Nah, konsumen berarti dia makan level kedua, tapi konsumen ya. Jadi konsumen ini adalah produsen ya untuk rumput. Konsumen tingkat pertama adalah ulat. Konsumen tingkat kedua adalah burung. Nah, jadi jawabannya adalah burung. Nomor 6, pembuangan limbah pabrik ke sungai dapat mengakibatkan, nah tadi ya, makhluk hidup di sungai menjadi mati. Ya. Nah, nomor 7, kelompok hewan berikut yang dimanfaatkan kulitnya adalah, harimau dimanfaatkan kulitnya ya, ular ya, singa laut saya belum pernah lihat tuh kulitnya dimanfaatkan seperti apa. Oke, kita skip dulu, kita lewat dulu. Buaya ya, kambing ya, gajah dimanfaatkan kulitnya, gajah biasanya adalah gadingnya ya. Oke, kita lewat dulu. Ular ya dimanfaatkan kulitnya, singa ya, katak dimanfaatkan kulitnya, saya juga bingung nih buat apa. Komodo saya nggak tahu kulitnya buat apa. Burung kulitnya saya pikir nggak mungkin. Kucing apalagi ya. Jadi ini sepertinya jawabannya nggak ada yang tepat ya. Karena singa laut, gajah sama katak, apakah juga dimanfaatkan kulitnya? Sepertinya tidak. Tapi kalau harimau, ular, buaya, singa, kambing bahkan dimanfaatkan kulitnya, bisa saja ya. Jadi kita lompati saja nomor 7 karena tidak ada jawaban yang tepat. Nomor 8, kerusakan terumbu karang akan menyebabkan laut menjadi indah, pencemaran, hewan laut ke tempat tinggalnya, tumbuhan laut menjadi subur. Jawabannya adalah C, hewan laut kehilangan tempat tinggalnya. Nah, jadi terumbu karang itu adalah tempat habitat
makhluk hidup, hewan laut. Kenapa? Karena di situ biasanya ada plankton-plankton yang menjadi makanan dari ikan. Kalau tidak ada terumbu karang, maka otomatis makanan untuk ikan, terutama ikan yang kecil-kecil akan menjadi hilang. Sehingga akan kehilangan tempat tinggalnya. Karena apa? Karena ikan itu biasanya berkumpul di sekitar terumbu karang. Nah, makanya mengambil ikan dengan cara meledakkan, terus dinamit, itu merusak ekosistem laut. Sehingga sebaiknya tidak dilakukan. Ya. Nah, jawabannya C ya. Hewan pada gambar berikut yang menjadi hama tikus adalah apakah gajah? Bukan. Burung? Bukan. Apa nih? Ular? Ulat ya? Bukan. Yang kedua, ular. Hama tikus, artinya pemangsa tikus. Nah, pemangsa tikus adalah ular. Nah, ini karena gambarnya ular lagi makan tikus ya ini ya. Jawabannya D. Nomor 10, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat mengakibatkan tanah menjadi subur, tidak. Makhluk hidup yang lain yang tidak merugikan akan musnah. Ya, jawabannya B. Karena pestisida itu pada dasarnya adalah racun ya. Dia dipakai untuk membunuh hama yang ada pada mungkin pertanian atau perkebunan. Kalau dipakai terlalu banyak, itu akan mencemari lingkungan. Apalagi itu adalah bahan kimia. Nah, biasanya para petani atau para pekebun itu biasanya menggunakan pupuk alam, pestisida alami, bukan yang kimia. Tapi kalau yang pakai kimia biasanya sangat jarang atau porsinya cukup sedikit. Supaya apa? Supaya tidak merusak ekosistem atau merusak lingkungan. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah B. Nah, kita lanjut yang huruf B ya. Hewan pemakan hewan lainnya disebut karnivora. Oke ya. Nomor 2, bagian tubuh hewan berikut yang dimanfaatkan manusia adalah badak ya. Badak bercula satu. Biasanya dimanfaatkan adalah culanya. Karena ini adalah hewan langka ya, hewan yang dilindungi. Jenis pestisida yang digunakan untuk memberantas serangga hama disebut, wah ini banyak sebenarnya jenisnya pestisida ya. Salah satunya apa? Jawabannya saya tidak tahu ini. Ya. Pupuk alami yang dibuat dari dedaunan yang membusuk disebut kompos. Ya, pupuk kompos. Bagian tubuh ular yang digunakan untuk membuat sepatu dan tas adalah kulitnya. Bagian tanaman yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan bangunan adalah bagian tanaman. Sebagai bahan bangunan adalah kayu. Ya. Jadi kayu itu dipakai untuk bisa untuk tiang-tiang, untuk atap, kuda-kuda atap ya. Dari di rumah biasanya dipakainya seperti itu. Wilayah yang melindungi tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya disebut suaka marga satwa atau ada juga disebut cagar alam ya. Ciri khas dari kayu cendana adalah ciri khasnya sebenarnya ada banyak. Salah satunya adalah wanginya. Kayu cendana itu baunya wangi dibandingkan dengan kayu jati atau kayu yang lain ya. Sungai yang airnya berwarna kehitaman dan baunya tidak sedap merupakan sungai yang tercemar atau sungai yang kotor ya. Bagian dari tumbuhan damar dan karet yang sering dimanfaatkan oleh manusia adalah getahnya ya. Jadi kalau Anda lihat tumbuhan karet itu biasanya batangnya itu di apa namanya ya, di bukan disobek ya, apa ya, dilukai lah ya, dilukai dengan pisau supaya apa, getahnya keluar. Nah, getah karet itu yang nanti digunakan untuk berbagai macam kebutuhan manusia. Nah, itu saja ya tentang pembahasan soal-soal IPA kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.
Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.